Sebelum saya membuka kitab yaitu identitas kita, kitab Syarah Tauhid, bagaimana biasa akan dibahas dulu tentang pengenalan diri kepada Allah, tentang ma'rifat Allah. Wajib kita harus mengetahui tentang sifat-sifat Allah dari satu sampai ke kalimun beserta pengamalannya untuk sehari-hari. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu saya sampaikan kurang lebih sudah hampir 7 atau 8 sifat. Barangkali yang sudah saya terangkan takut lupa, diingatkan kembali dari sifat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, mungkin seterusnya. Sebelum saya buka kitab Syarah Tauhid, di mana Syarah Tauhid menerangkan tentang orang yang murtad kepada Allah. Kita tidak terasa, Pak, kehidupan kita sehari-hari barangkali ada daripada ucapan kita, pekerjaan kita, ada yang murtad. Nanti ada 3 sifat yang akan saya terangkan. Sebelum saya terangkan yang 3 sifat tersebut, maka saya sampaikan ini wajib diketahui. Tanpa ini keterangan yang akan datang kita akan hilang. Tapi kalau sudah dasarnya kita tahu, ya, awalnya kita mengerti sifat-sifat Allah, biar terlambat sampai dimanapun kita paham dan mengerti. Nah, oleh karena itu saya akan mengulang kembali tentang sifat-sifat Allah dari 1 sampai 20 serta pengamalannya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat yang pertama yang sudah saya terangkan, pengamalan yang nomor 1. Barangkali masih ingat apa pengamalan nomor 1 dengan dalilnya? Masih ingat barangkali? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Jadi yang arti daripada firman tadi, Allah yang telah menciptakan 7 lapisan langit dan bumi, dan keduanya langit dan bumi. Mengintiqadkan bagi orang yang beriman kepada Allah, mengamalkan sifat wujud. Ini saja satu. Mengadili kepada Allah Subhanahu wa taala, apa pengamalannya? Bagaimana yang harus kita amalkan? Satu-satunya bizikrillah. Pengamalan sifat yang punya wujud yaitu mengingat kepada Allah dengan mengucap kalimat la ilaha illallah. Jadi pengamalan sifat wujud untuk mengingat Allah namanya berzikir. Kemudian apa artinya tasbih? Mensucikan Allah. Apa artinya tahmid? Itu memuji Allah. Apa artinya tahlil? Mengucap asma Allah. Dan kita tahlil kan? Tahlil itu kita berkumpul membaca ayat-ayat Al-Quran seperti Uluhu, Falaq, Binas, Surat Al-Baqarah, dan lain-lain, termasuk zikir, tahmid dan tahlil. Itu bacaan namanya tahlil. Seluruh yang kita baca tidak terlepas daripada Al-Quran Karim, itu namanya tahlil. Apa artinya takrim? Memuliakan Allah. Jadi kalimat satu persatu kita paham. Berarti kembali ke sifat wujud dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk sehari-hari kita laksanakan kepada kita, baik dimanapun kita berada, mengingatkan kita ini ajaran yang pertama. Jangan sampai lupa, jangan sampai terlepas kalimat zikrullah, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalilnya Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Itikad bagi mukmin kepada Allah harus ingat apa yang disebut tadi dengan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
ingat lagi, tidak dahulu Allah, tidak ada yang sedia Allah. Usahidahu bi Adam, Allah dahulu tidak ada pertamanya. Semua di dunia ini ada pertamanya, Allah itu tidak ada. Ya, kun jadi kun maka jadilah. Dengan sifat tidak sedia dahulu Allah, tidak dahulu oleh Adam. Kemarin ada dalil menunjukkan sifat terdahulu. Berbilang dalam Quran, wal awwal wal akhir, wal awwal wal akhir, wal awwal wal akhir. Allah yang terdahulu dan Dia yang terkemudian. Patut mengingat kepada Allah orang mukmin agar bagaimana kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah. Apa yang kita harus syukur? Yang pertama, syukur yang pertama yang tidak terhitung pemberian Allah banyaknya kepada kita. Yang paling pertama mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam. Bagaimana memujinya? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islami wa kafa bihima. Ini memujinya. Ala nikmatil iman wal islam wa kafa bihima. Bersyukur kepada Allah, ya Allah, jika saat hari ini saya memeluk beragama Islam, wa kafa bihima, cukuplah nikmat iman dan Islam untuk keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Tanpa nikmatul iman dan nikmatul Islam tidak akan selamat. Selamat dunia doang, akhirat akan selamat. Tapi insya Allah nikmatul iman dan Islam menjadi kita keselamatan dunia dan akhirat. Saya ulang. Sifat yang kedua, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam. Dengan kalimat memuji alhamdulillah ala nikmatil imani wal Islam wa kafa bihima. Sebab kalau yang tauhid Pak cukup sekali. Enggak cukup satu kali gerakan, bisa 2-3 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Kenapa? Supaya ingat kembali, ya. Bapak jangan merasakan dosa kalau terjadi ulang balik. Justru itu untuk pengambalan kita sehari-hari, pengambalan sifat Allah. Yang ketiga, pakok sama, ya, kekal yang tidak rusak dan binasa Allah. Dengan dalil Quran menyatakan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa yabqa rabbika bil jalali wal ikram, kekal. Dan Tuhanmu yang punya kebesaran dan kemuliaan patut mengikhtiar bagi mukmin. Pengamalan yang ketiga yaitu termasuk sifat takwa, bahwa ingat bahwa Dia akan mati. Berarti sifat takwa mengingatkan kita supaya kita banyak-banyak mengingat kematian, karena kematian untuk memutuskan segala nikmat di dunia. Ya, patut bagi mukmin banyak-banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah dari segala dosa yang pernah kita perbuat. Ya, kalau kita pernah dulu berbuat sesuatu, kemudian pernah kita langgar, kemudian pernah kita tidak mengerjakan perintah tersebut sebagai langgar aturan Allah. Nah, pada sholat jangan lupa, ya, istighfar mohon ampun kepada Allah dengan syarat 3 perkara. Bagaimana syarat 3 perkara orang minta ampun kepada Allah? Ayat dama ala fi'liha. Orang tersebut tidak mau mengerjakan perbuatan semacam itu yang sudah lalu. Ayat muda ilaiha abada, tidak mau kembali. Yang ketiga, mohon ampun kepada Allah SWT dengan betul-betul tidak mau lagi mengerjakan, tidak mau lagi mengerjakan tobat kepada Allah. Syarat tobat yang 3 tadi dilaksanakan
diterima oleh Allah. Jadi sifat takwa tersebut banyak-banyak kita mengingat kematian untuk kenikmatan dunia. Khalaqal hawadis, berbeda Allah Ta'ala dengan kita. Dengan firman mukhalafah tadi, Allah berfirman laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak ada sesuatu apapun, seumpama apapun, tidak bisa diumpamakan. Allah tidak boleh kontribusi. Jangan, Allah tidak punya tempat. Kita punya tempat di barat, timur, utara, selatan. Allah tidak punya tempat kayak kita. Ya. Oleh karena itu, kalau Allah punya tempat kita sama dengan manusia. Cuma ada kata istilahnya Baitullah, itu rumah Allah, bukan berarti rumah Allah tempat tinggal Allah di situ. Tempat orang memuja kepada Allah, ada tempatnya namanya rumah Allah, namanya tempat suci, musola dan tempat ibadah namanya Baitullah, termasuk rumah Allah. Mukhalafah lil hawadis. Jadi daripada itu Allah SWT berkalinya laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak bisa diseumpamakan dengan barang dan benda dan barang atau apapun, tidak boleh. Maka dalam sifat tadi banyak kita memberi atau membaca tasbih dengan sifat yang 3, 1, 2, 3. Wa mukhalafal hawadisi, banyak-banyak mengucap tasbih. Pengamalan yang ketiga tadi banyak-banyak mengucapkan tasbih dengan kalimat subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Boleh sekaligus subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau kita baca sholat satu-satu, ya. Kalau kita di luar itu boleh sekaligus, boleh. Kemudian satu persatu boleh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Boleh, ya. Tapi di dalam mengerjakan sholat harus berpisah. Alhamdulillah, subhanallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah 33. La ilaha illallah 33. Tidak berbilang. Zat dan sifatnya Allah SWT. Firman Al-Quran mengatakan Qul huwallahu ahad. Artinya katakan oleh Nabi Muhammad, Allah itu ahad, yaitu ya Muhammad wa ta'ala Tuhan yang esa. Allah Tuhan yang esa patut. Dengan firman tadi Allah ahad, harus bagaimana kita kepada Allah supaya kita mengitikad bahwa Ia melihat fiilnya Allah. Apa melihat fiilnya Allah? Nih, fiilnya nih. Kita harus melihat fiilnya Allah. Kita harus melihat pekerjaannya Allah. Ada apa? Kayaknya ke atas ada langit, dan di bawah ada bumi, ada daratan, ada lautan, ada makhluk di darat, ada makhluk di laut, ada makhluk di darat, ada makhluk di tengah, kemudian di tengah daripada ialah tanah. Seluruh semua ciptaan Allah. Mengitikadkan diri kita kepada Allah SWT, melihat pahalnya tadi. Oh iya, kata saudara ini, kalau ada bumi, ada lautan, ada daratan, ada makhluk, itu namanya melihat pikirnya, artinya melihat pekerjaannya Allah. Kemudian kudrat, artinya Allah berkuasa. Masa ia lemah. Daripada sifat kudrat tersebut, innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya
menyebutkan sifat kudrat bahwa kita tiada takabur, tiada sombong, tiada membesarkan diri, harus tawaduk. Apa tawaduk? Hadat asor. Apa hadat asor? Merendah diri. Kepada siapa? Kepada Allah. Tinggal apa? Tapi khusus tinggal kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kudrat tersebut. Tidak boleh membesarkan diri, tidak boleh takabur, dan kita merasakan lemah diri, merasakan banyak dosa, merasakan banyak kesalahan. Hanya Allah yang bisa mengampunkan kesalahan itu, maka kita harus tawadhu. Allah tawadhu, merendahkan diri. Ya Allah, ampunkan dosa saya ya Allah. Pada tahun sedang bekerja sesuatu ya Allah, merasa ampunkan dosa saya ya Allah. Sampai dempet di hadapan Allah. Tuh pengamalan tadi sifat wahdaniyah. Ya, harus dempet, jangan takabur, jangan membesarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita dempet, merendahkan diri di hadapan Allah, jangan merasakan sombong dan takabur baik terhadap Allah maupun terhadap sesama manusia. Dengan sifat kudrat Allah kawasa, dalilnya inna Allah ala kulli syai'in kawasa. Allah suatu dalam langit, dalam bumi, di hati manusia, di hati binatang, seluruh yang ada di alam dunia diciptakan oleh Allah. Sampai daun yang jatuh satu hari sekian hujan begini luas, Allah tahu. Berapa hari, baru berapa sekian hari matinya seekor nyamuk, Allah tahu. Makanya kita tidak boleh mematikan binatang sembarangan. Maka orang-orang ahli tasawuf tidak mau membunuh binatang. Ya, ada seorang wali mandikin Pak, waktu dia berjalan jatuh. Begitu jatuh tangannya itu kemudian dia merapet daripada karena di sawah rumput yang sedang hijau. Gara-gara itu rumput yang sedang hijau dijambak oleh yang jatuh tadi, mati. Tak berapa lembar, obatnya Pak tak cukup 2-3 hari. Nangis kepada Allah. Tuh hari tasawuf. Dia merasakan membunuh ciptaan Allah. Dia merasakan berdosa kepada Allah. Seperti yang wajib hanya Allah. Kok dia di mana itu yang sudah menguning, di mana yang sudah menghijau, dia bunuh seketika. Dia minta ampun kepada Allah SWT. Rumput sampai kering, gara-gara dia gagal, dia lambat dengan tangannya. Dia minta ampun kepada Allah SWT. Itu ahli tasawuf. Kemudian firman kudrat tadi, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Pengamalannya jangan besarkan diri, jangan takabur, jangan sombong. Kemudian sifat iradah, menentukan mustahil tergagal. Allah sudah menentukan kita. Dia diciptakan hari-hari di dunia bakal harinya matinya bakal hari-hari. Kemudian matinya begini, ya sudah ada penentuan Allah. Dengan sifat kudrat, ya tidak boleh takabur besarkan diri. Dengan sifat iradah harus kita memberikan syukur kepada Allah tiap-tiap nikmat dan sabar atas tiap-tiap cerkal pahala hujan. Sekarang apa yang diberikan Allah, nikmat, alhamdulillah. Apa Allah berikan sifat daripada ialah musibah dunia, juga alhamdulillah. Jangan mumel-mumel, terima apa adanya,
mensyukuri apa pemberian Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan apapun, alhamdulillah. Jangan suka kita marah-marah kepada Allah, dikatakan Allah tidak adil segala macam, itu enggak boleh. Ini yang dirahmati Allah dengan sifat tadi, wujud, tidak, bahwa mukhalafah lil khawadin, yang menafsi wahdaniyah, qudrat dan iradah. Satu lagi sifat ilmu, tahu mustahil jahil, maka mustahil bodoh. Darinya wallahu bikulli syai'in alim. Mula Allah Ta'ala dengan tiap sesuatu amat yang mengetahui, atau mengingatkan bergabung kita kepada Allah dengan sifat ilmu ini, amat mengetahui segala hal ihwalnya dan perbuatannya, dan kita takut membuat maksiat kepada Allah. Dengan sifat yang kita lalui, kita harus takut dengan perbuatan kita maksiat kepada Allah, kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya. Nah, hari itu saja sifat-sifat Allah. Saya terangkan berapa sifat dari kita bahas? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sifat. Kurang lebih tinggal berapa sifat akan mengatakan yang akan datang. Baru kita sekarang meningkat kepada hukum yang disebut murtad, 3 golongan manusia. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bacanya agak sedikit perlahan-lahan. Ini hurufnya kecil sekali, Pak. Dari sebut gambar 2 kecilan ini. Makanya lagi diperbaiki, ya. Lagi diperbaiki, masih dalam perawatan dokter. Saya terus setiap hari diobatin. Tunggu tanggal 12 besok. Tanggal berapa itu? Dan kata saya, dokter sudah tahu dalam Pak, katanya. Terpaksa saya diobatin dulu di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Aw nafa masru'iyyat mujman alaihi kadalik. Aw ajal ala al-kufri yal mustaqbala. Aw ala fi'lin syai'in fi halalin mimma zakarallahu tarutuhu fihi la masibah. Aw al-qura sahabatan Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu aw risalata wahidin ar-rusuli mujzamin ala risalati aw jahada harfan mujma'an alaihi minal Qur'an aw zada harfan fihi mujma'an ala nafsihi tuqiduhu annahu minhu kadzabi rasulan aw naqalu aw saqaru asma'u bi qasdihi tahqir. Kemudian kemarin saya terangkan orang jadi murtad gara-gara 3. Perhatikan, kita udah murtad. Apa arti murtad? Keluar dari Islam. Belum kafir, belum. Perhatikan betul. Kemudian orang jadi murtad gara-gara 3 perkara. Nanti saya terangkan dari keterangannya pelan-pelan karena dulu kacamata saya batas gak enak. Batas gak enak. Ingat dikit. Wariddatu salah satu aksar min i'tiqadatun wa amalun wa aqwalun wa kullu qasmin yatasaqqamu subban kasira. Jadi mereka tidak merasakan bahwa semua itu adalah dari perbuatan dosa, lebih-lebih merasa bahwa hal tersebut adalah bentuk daripada kekufuran. Kemudian Radatul salah satu aksamin. Kemudian orang jadi murtad itu ada 3 golongan, tolong diingat.
orang jadi murtad ada 3. Mana yang tidak? Tolong diingat. Yang pertama yang jadi murtad itu i'tiqadatun, i'tiqad. Yang kedua yaitu murtad daripada perbuatan, ya, yang disebut wa'alun ismun yatasama usabban kasirun. Kemudian yang ketiga jadi orang murtad itu gara-gara ucapan. Mana yang 3? Tolong diperhatikan. Murtad itu terbagi menjadi 3. Murtad keyakinan, murtad perbuatan, murtad ucapan. Setiap bagian dari 3 macam murtad tersebut mempunyai cabang yang sangat banyak sekali. Apa? Pamanil awal syukur billah. Murtad yang pertama sak. Perhatikan. Orang jadi murtad sak hatinya. Artinya tuh ngomong-ngomong apa iya Allah itu ada, apa iya ini Allah ini, apa iya Allah ini, apa iya Allah ini. Jadi ini hati kita itu gak yakin. Itu murtad yang disebut i'tiqad. Yang kedua murtad karena apa? Yang kedua yaitu murtad daripada syak. Pada siapa? Billah aw bil rasul. Murtad tentang adanya Allah dan adanya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hatinya itu kurang yakin. Apakah Nabi Muhammad SAW apakah benar punya sifat yaitu yang mengkotor dan sifat atau sifat-sifat yang lain? Apakah benar Rasulullah itu dia kurang yakin. Dengan ketidakyakinan kepada Allah dan Rasul jadi murtad seketika. Awil jannah wa awil nar, tentang adanya surga dan adanya neraka. Nanti gimana aja, nanti ada kurang yakin. Kalau ulama kiai cerita kalau habis tentang surga neraka, gimana nanti aja kan? Itu hatinya kurang meyakinkan tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Aqdiqada faqad sifatin min sifatillahi ta'ala al-wajibatillahi ta'ala ijma'an kal ilmi. Artinya orang tersebut sifat-sifat Allah yang luar dan perlu dikurangi, ya, terutama dikurangi yang sifat apa yang begini, itu kurang yakin. Maka seketika orang tersebut jadi murtad seketika. Aw halalin muharraman bil ijma'i ma'luman min ad-daini bid-darurati mimma la yahwa alaihi az-zina wal riba wal qatli wal syirqati wal ghulm. Dan dia itu tidak percaya orang melakukan perbuatan zina, perbuatan khamr, perbuatan liwat. Apa liwat? Perempuan dengan perempuan, laki dengan laki, itu namanya liwat, ya. Kemudian dia itu menghalalkan hal demikian. Au harama halalan kadzalik kal bai' wa nikah. Dan orang diharuskan nikah, jadi perbuatan zina ditingkatkan, ya, baik zina daripada hal masalah agama atau zina yang diperlukan pada hukum, seperti orang daripada agama hukum ditingkatkan. Bagaimana nikahnya? Sama, baik nikah KUA maupun nikah daripada agama
punya 5. Saya kemarin habis nikah hampir sebulan beberapa kali mengesahkan orang, menikahkan orang dari orang berdua zina, katanya nikah sah di dalam agama. Cuma saya tidak bisa mengeluarkan dari pemerintah yang ada di cap Garuda, karena kalau dari saya cukup dengan tanda tangan besok lusa dia rupanya ada perkelahian suami istri, cukup memberikan sepotong surat. Tapi kalau dari pemerintah mesti sidang berulang kali ke pengadilan, cukup sekali, cukup 2 kali, cukup 3 kali. Tapi kalau nikah siri atau itu nikah agama, banyak. Kalau katakan ibaratnya masih bulan, sekian bulannya saya menceritakan diri saya tanggal hari sekian dan kepada istri saya silakan untuk kawin lagi ke orang lain dan saya itu untuk menceritakan hari ini. Tapi kalau nikah daripada KUA mesti sidang. Kalau cukup 2 kali Pak, saya kemarin saya nikahkan orang di Pondok Cina itu sudah 6 kali tidak dapat surat. Terpaksa orang itu minta disahkan sama saya nikahkan menutup. Berapa? Pokoknya sama. Nikah KUA maupun nikah daripada dia dan hukum sah agama 5. Orang laki, macam perempuan, wali, 4 saksi, dimahirkan itu sama. Kalau kurang satu nggak sah. Kalau sah nikahkan tidak ada walinya nggak mau saya. Kalau seandainya kata umpama, maaf nih hukum nanti seorang dia punya anak di luar pernikahan, maka anaknya tidak sah untuk menerima warisan. Tidak boleh. Banyaknya orang nikah ini sudah begini, ya, maka itu anak gede, itu boleh kasih warisan. Paling kita namanya sifat anak kalau kita kasih hadiah, tapi untuk warisan tidak ada sama sekali. Itu namanya punya anak di luar pernikahan. Jamaah jamaah, halat makluman bil ijma'i makluman minadin bidarurah mimma la ya'lam alaih al-zina wal-iman wal-fadli was-sarfi wal-ghadab wa haram halat kadalik kal-bay wal-nikah wa naqwuju bil mujma'an alaih kadalik kasuratil khamsi. Dan orang itu mengenteng-entengkan sholat. Jadi, sholat buat apa sih? Itu begitu tuh. Itu sholat dalam enteng jangan pada artinya ngomong begitu saja Pak. Seketika murtad kita sudah keluar dari Islam. Kalau dia bilang, saya bisa terjadi, nanti insya Allah bisa terjadi. Belum apa-apa. Kalau dia mengatakan, ya buat apa sih sholat? Kalau sholat juga hidup. Dan saya sholat juga ada, kalau sholat juga susah. Ngomong begitu Pak, murtad seketika. Auna menunjukkan mujma' alaiha tadi kasolatil khamsi, dan orang yang gampang akan sholat au sajdata minha wa zakat wa shaum wal haji wal wudu, dan orang yang menggampang-gampangkan dalam masalah rukun Islam yang 5 dan syahadat, sholat, puasa, haji, ya dia anggap ini tidak ada apa-apanya, termasuk hal yang sangat biasa, bukan merupakan rukun. Orang menggampangkan begitu, maka dia katakan itu orang seketika menjadi murtad. Waqala aw antama ala mukri fil mustaqbal aw ala fil syahidin fil hali mimma yudra aw ta'ala fihi waswa aw akbar subhatan sayyidina Abi Bakr radhiyallahu anhu aw risalati wa hidatna rusuli mujma'in ala risalati aw jahatan arfan mujma'an alawiyya minal Qur'an zadan harfan fihi mujma'an ala nafsihi
muqtaqidan annahu minhu, yang artinya atau orang itu menggampangkan atau mengharapkan yang tadi pernikahan segala macam apa namanya ya ulah kita memikirkan ya kita menikah sudah apa ya. Kemudian dia berbuat sesuatu dia maka berkata begitu dia menjadi putus ketiga. Atau orang itu menambah satu huruf di dalam Al-Quran yang tadi disepakati oleh hukum dan Al-Quran dan meyakininya bahwa satu huruf tersebut termasuk bagian dari Al-Quran. Hati-hati, takut saya. Perhatikan. Awal dan kada harman memang ala nafsihi muqtaqidan anahu aw kata Rasulullah aw naqsu aw saqara ismahu itran tahrihi aw jawab nubuwah ahadin ba'da nabiyuna bihi sallallahu alaihi wasallam, atau menambah satu huruf. Pokoknya nih Hijaiyah ayat 30 alif ba ta ta tiga ta putih sebagai empat lagi doa hidayah kurang hati nggak boleh sebut sudah. Maka di sini yang 30 dikurang 2 dari contohnya itu mari dua huruf nih, ini dua huruf satu lam, tidak ada lam di situ. Kedua alif, namanya lam alif. Orang dulu mengatakan saya ngaji dan alif bengkok kacat. Artinya apa itu alif bengkok? Alif bengkok yang disebut huruf hamzah. Hamzah sama dengan alif. Alif sama dengan hamzah. Jadi waktu 80 sekarang kita jadi waktu dikurang satu, hati-hati. Atau menambah satu huruf, hati-hati. Satu huruf Al-Quran dikurangin kita sendiri. Ya, yang 8 jadi 27, yang 30 menjadi 31 atau 29. Maka kita menjadi seketika murtad, seketika keluar dari Islam, berarti tidak percaya dengan hijaiyah dan kebenaran Al-Quran, segera bertobat kepada Allah. Hati-hati. Apalagi contohnya sampai bertanya menghina Al-Quran. Abdul nubuwati ahadin ba'da nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkisah asani la al-am'al qasujudil daripada qasujudil sonabi au samsin au makhluk akhar, dan murtad termasuk orang yang sujud kepada makhluk-makhluk Allah, apalagi juga namanya termasuk sujudnya terhadap manusia ada aturan. Bagaimana sujud kepada ibu dan bapak kita? Juga ada aturan. Bagaimana sujud kepada Allah? Juga ada aturan. Ya, satu bukan itu orang kesalahan itu apa? Menghormati berlebihan. Sampai tawaduk. Kami menerima manusia sampai tawaduk, tapi kehadapan Allah tidak pernah tidak tawaduk. Depan manusia sampai merahkan diri kita, tapi dari Allah tidak pernah demikian. Dikembalikan saudara, ini murtad seketika keluar dari Islam, segera bertobat kepada Allah Subhanahu. Yang kedua. Yang ketiga, wal-qism as-salih al-aqal wa hiya katsirun idan la tanhasir minha ay yaqulu li muslimin
ya kafir, atau ya Yahudi, atau ya Nasrani, atau ya adil, alladhi uridan bidzalik, alladhi alaihi al-muhtamu fi dalili bidini kufran atau Yahudian atau Nasranian atau laisa mudai. Artinya kita nggak boleh ngomong begini nih, perhatikan ya. Ada antaranya adalah yang berkata kepada orang Muslim, kafir, Yahudi, Nasrani, orang-orang yang tidak punya agama. Perkataan tersebut dengan maksud bahwa orang dia ajak bicara adalah orang yang beragama kafir, Yahudi, Nasrani atau tidak beragama, nggak boleh. Kafir nggak boleh, Yahudi lu nggak boleh, orang nggak beragama lu nggak boleh. Kita ngomong begitu nggak boleh. Seandainya kata dia paham, kafir lu ya suatu besok kita jadi usah ngomong begitu. Orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, yang menjadi usah ngomong, ya, usah diomong. Kalau ngomong seketika itu murtad, jadi keberisan seketika. Wa qasahriyatin bi ismi min asma'ihi aw aydin aw wahidatun mimman la yakhfa alaihi nisbatun dzalika alaihi subhanahu wa ta'ala. Dan seperti menghina salah satu daripada nama-nama Allah, ya, daripada Allah subhanahu wa ta'ala, janji, ancaman dan ucapan tersebut muncul dari orang-orang yang jelas, kemudian mengetahui bahwa hal tersebut disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala seketika menjadi murtad. Oke, nanti kalau sudah murtad, nanti saya akan sampaikan cara tobatnya, hukum murtad kepada Allah yang baik dari saya tadi, baik Nabi, Rasul, Al-Quran, kepada nabi-nabi, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang berusaha. Jangan mengatakan begitu, jangan macam orang-orang yang beragama, tidak boleh ngomong begitu. Ya, kalau besok dia beriman kepada Allah, kita yang jadi kafir akhirnya. Wakola. Wakasuliyatin ismi min asma'i ta'ala awadihi awadihi mimman la yahma alaihi fi nisbatul dzalika alaika subhanahu wa ta'ala. Dan seperti menghina daripada salah satu daripada nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama-nama Allah yang buruk kita kecilkan, kita hina, kita hilangkan, jangan sampai. Dari sebuah tujuan atau kita kali ini kita untuk menghilangkan atau kita menghinanya sifat tersebut, jadi kemudian murtad kita seketika. Wakana yaqulu aw amrun Allah wakana lam aqbalu aw lam sawab al-kilatu fi jihati kaza ma salaitu ilaiha aw lam Allahu jannah ma dakhaltuha mustaqifan aw mudhiran lil inadi li kulli syai. Dan masih banyak hal-hal yang serupa itu yang insya Allah nanti saya akan terangkan bagi orang yang sudah murtad yang melanggar tadi, cara bertobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya awali dari sekarang banyak-banyak mengucap syahadat, mohon ampun kepada Allah, kembali kepada perbuatan yang baik, insya Allah diampunkan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita terpepet doanya, atau ucapannya tidak baik, tapi hati kita belum sampai ke situ, segera kita minta ampun kepada Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Demikian malam ini saya terangkan dalam masalah yang 3 perkara sudah selesai. Yang insya Allah yang akan datang nanti kita sambung tentang hal-hal orang yang sudah jadi murtad, cara bertobat kepada
Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah Muhammad ya Rasulullah ya Latif ya Hamid ya Rahman ya Rahim ya Jabal ya Mutakabbiru ya Khaliq ya Bari ya Rahman ta'ala ya Qudus ya Salam Usra Natijah Waqtana Fatahah Mubina Waqtul Aqta wa Quddan Kabira ya Rahmatika ya Arhamar Rahimin Inna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi